Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi. Kita mau perkenalkan diri. Ini adalah episode pertama. Ini akan banyak membahas tentang SDC. olahraga baik secara general. Nah, salah satu episode pertama hari ini adalah mengundang seorang wasit kondang selaku juga pengurus di organisasi PSSI di Tangsel sebagai wasit. Mari kita perkenalkan saudara Bima. Nah, gimana Bim? Boleh cerita-cerita sedikit tentang bagaimana bisa jadi wasit di Tangsel dan bisa jadi pengurus juga. Boleh share ke teman-teman gimana? Terima kasih Awan. Ya, awal mula gue jadi wasit gitu ya. Pertama memang suka sepak bola, keturunan orang tua juga, karena orang tua gue juga mungkin selain aparat juga punya license wasit dulu juga. Pernah menjadi memimpin pertandingan tarkam juga, pertandingan resmi dari asosiasi provinsi, asosiasi kota dan sebagainya. Mungkin karena gue lebih sering ikut bokap gue gitu kan, main bola gitu dulu, ikut timnya bokap gue main bola, gue ikut, dan gue juga suka bola, nurun ke gue gitu kan. Ternyata gue juga tahu bokap gue juga seorang wasit. Nah, dari situlah bokap gue juga sering cerita-cerita masalah peraturan permainan, peraturan pertandingan. Nah, nempel lari gue gitu kan. Terus gue juga akhirnya tahu wasit itu harus ngapain aja, jadi wasit itu butuh apa gitu. Jadi memang dari bokap sih gitu. Berarti emang dari dulu bokap juga seorang wasit gitu. Jadi karena kedekatannya sama orang tua, waktu kecil sering diajak, dikenalkan sepak bola, jadi sekarang istilahnya mengikuti jejak orang tua lah ya untuk jadi wasit. Bener, emang di satu sisi memang waktu itu bokap gue bilang nggak ada ruginya juga ngambil license gitu kan, buat ngasah skill kita main bola atau ngasah skill wawasan kita lah. Dengan jadi wasit kita tahu nih wawasan kita bermain bola apa, pelanggaran apa di lapangan, cara kita bermain, dan akhirnya ngalir gitu aja. Gue dikasih peluit gitu, disuruh coba jadi pengadil, jadi wasit, ngelihat orang main bola dan kita mutusin ada pelanggaran atau enggak gitu. Tapi maksudnya sebagai pemain bola juga kan perlu ya untuk mengetahui law of the game. Perlu. Untuk istilahnya sehingga nanti ketika di saat bermain tidak banyak interupsi ya, kayak ini pelanggaran ketika memang si pemain itu juga tahu tentang aturan ya. Ya memang PR kita main bola ya, banyak pemain lah yang nggak tahu peraturan. Mungkin bukan nggak tahu, mungkin belum dapat tahunya gitu, belum ya literasinya masih belum banyak masalah pengetahuan tentang law of the game atau peraturan dalam permainan sepak bola. Nah, sekarang nih jadi pengurus itu tahapannya gimana bisa? Apakah misalkan harus berkecimpung selama setahun, 2 tahun dulu atau gimana? Sehingga nanti jadi pengurus di wasit gitu. Otomatis sekarang kan level kota atau kabupaten. Ya, pertama gue jelasin dulu struktur ya organisasi, bagaimana sebuah organisasi sepak bola dengan induk organisasi PSSI itu berdiri gitu. Pertama kita punya induk organisasi PSSI itu pusat, pusat itu ya. PSSI itu punya representasi di daerah, yaitu provinsi, kota, ada 2. Jadi yang namanya provinsi itu asosiasi provinsi disebut Asprof, disingkat Asprof PSSI, karena gue ada di Banten, gue bernaung di bawah Asprof PSSI Banten. Ya, setelah itu ada asosiasi kota yang lebih ke tingkat kotanya lagi, karena gue ada di pengurus kota, pengurus komite wasit di kota pada struktur kepengurusan dari tahun 2022 sampai 4 tahun ke depan. Jadi disebut ASKOT, Asosiasi Kota PSSI Tangerang Selatan. Nah, perkara license ini gue cerita juga, jadi wasit dari awal nggak bisa kita langsung jadi wasit lah. Gitu. Ada pendidikannya ya. Ada pendidikan tahapan yang namanya tuh wasit dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan nasional gitu. Dan kebetulan alhamdulillah ya 3 tahap tadi gue udah punya gitu. Dari bawah. Kalau yang pertama itu apa itu tahap awalnya itu? Tahap awal wasit lisensi tingkat kota, dia namanya itu wasit sepak bola lisensi C3. C3. Itu
khusus, jadi dia hanya ngewasitin di kota tersebut. Bukan, dalam arti itu lisensi tahap dasar. Nah, tahap dasar pengetahuan bagaimana cara menjadi wasit. Awal mula harus memulai punya lisensi itu Lisensi C3 gitu. Terus Baru nanti naik ke tingkat provinsi C2. C2 itu udah level provinsi, dia boleh tuh mimpin pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI, tapi level provinsi tadi bilang kan, entah itu dalam rentang usia, ada Piala Suratin, usia 13, usia 15, Suratin usia 17, itu wasit-wasit level provinsi C2 dia boleh mimpin. Lanjut. Ya. Nah, jadi di C3 udah, C2 udah, nah sekarang mungkin C1 ya. Oh C1, nah lu tahu itu di C1 kan? Karena emang berjenjang gitu, C3, C2, C1. C1 itu lisensi nasional, yang kita lihat wasit-wasit di Liga 3, Liga 2 nasional, dan Liga 1 nasional di TV-TV, di stasiun TV itu mulai itu semua wasit sudah berlisensi C1 nasional. Ya kan, jadi memang jenjangnya itu dari C3 kedua ada jenjangnya mungkin berapa lama itu? Mungkin kan apakah udah C3 langsung selesai C3 tiba-tiba ada jenjangnya dulu. C2 tiba-tiba pada mungkin setelah dapat pengalaman belajar di C3 langsung itu diperbolehkan, atau memang harus ada jamnya dulu berapa harus memimpin pertandingan ataupun aktif di organisasi tersebut berapa lama baru diperbolehkan mengikuti ke jenjang berikutnya, atau bagaimana? Pertama, wasit lisensi paling dasar itu C3. Jadi kalau C3 itu kita nggak melihat seberapa lama dia harus punya jam terbang atau pengalaman untuk naik ke C2. Mungkin itu tergantung kemampuan pribadi dan kesempatan. Karena memang setiap tahun semua asosiasi kota, nggak hanya asosiasi kota gue gitu di Tangsel, asosiasi kota seluruh Indonesia, banyak asosiasi kota di daerah-daerah DKI, Jakarta pun menyelenggarakan khusus wasit C2 setiap tahun. Jadi wasit-wasit yang mungkin ingin menaikkan level, ingin naikin lisensi, dia mungkin hanya perlu waktu setahun 2 tahun lah ya. Tahun 2 tahun. Kalau dirasa cukup, dia mampu, dia menaikkan lisensi lah, dia sekolah lagi, pendidikan lagi ke C2. Nah itu karena gue juga jujur dari C3 ke C2 itu rentang waktu gue 4 tahun. 4 tahun ya. Agak sedikit lama karena berbenturan dengan kegiatan lain gitu ya. Iya. Banyak wasit juga banyak. Gini wasit juga banyak, rentang C3 C2 itu ada yang cuma setahun. 2 tahun ya kan, atau berapapun lebih dari 4 tahun kayak gue pun banyak sebenarnya. Tergantung mereka ingin meningkatkan karir nggak. Memang mereka mungkin ada hal yang dikejar dulu kali ya. Selain istilahnya mengupgrade knowledge ya. Upgrade knowledge dari C2 ke C1 pun ada tahapnya. Jadi ada yang namanya itu tes sebelum mendapatkan kelas, atau kita sebelum bisa ikut tes C1 nasional tuh dari C2 itu kita dites juga dulu. Kalau dulu namanya itu Cooper test zaman tahun 2000 ke bawah lah ya. Itu masih Cooper test. Sebelum lu bisa ikut C1 nasional, tes dulu fisiknya. Dan itu tesnya itu lari 1200 dalam waktu 12 menit. Ya, lu harus dapat minimal tuh 7 kalau nggak salah, 7 putaran. Jadi kalau satu putaran 400 meter gitu, bola dengan ada track atau tick, satu putaran 400 tuh ya kan. Berarti kalau 7 kan 2800. Ya kan, 2800 meter itu lu harus dapat minimal 7. Dan baru dianggap layak ya. Ambil C1. Nah, beda lagi nih tahun sekarang. Tahun sekarang apa ini? Zaman makin berkembang, alasannya sepak bola makin cepat, dinamis, makin modern, kebutuhan wasit untuk tes itu tinggi. Ya, karena ngelihat sepak bola sekarang dengan kecepatan gitu kan. Lu lihat kan bola udah kesana kemari tuh main. Wasit juga harus kembangin kan. Harus mobile juga kan. Mobile dan mati. Tes wasit sekarang pun kalau gua lihat sih gua rasa lebih berat. Dan apa aja tuh biasanya yang bikin berat itu apa itu? Tes-tesnya. Jadi gini, mereka harus, kalau gue rasa sih mereka harus latihan dulu, persiapan. Persiapannya apa itu? Misalkan gue jujur jogging, apa? Sebelum gue ambil nasional tuh persiapan tuh 3 bulan waktu itu. 3 bulan. Dalam arti tesnya itu disebut fitness test. Jadi fitness test itu lari dengan detik, dengan tahap waktu, dengan jarak 75 meter. Kita harus mencapai jarak tertentu, dan 15 meter kita ke depan kita rest. 25 meter ke
depan kita rest. Jadi itu tahap 1 simulasi tes itu 100 ya. Kayak interval training. Interval training ya, interval training kayak ya maksud gua ke sana. Jadi 70 meter kita lari, itu dalam meternya 25 meter kita istirahat jalan tuh. jalan. Jadi 70 meter kita harus dalam jangka waktu tertentu tuh, kalau fitness test tuh 15 detik. 70 meter kita harus dapat 15 detik. Setelah 75 meter kita dapat 25 meter ke depan kita jalan dulu. Jalan. Ada 75 lagi. 75 jadi kita lari lagi dengan jarak tuh minimal 15 detik 15 gitu. detik. Pokoknya dari start awal sampai ke 75 meter finish itu 15 detik Jadi kalau maksimal. dan itu kita harus lakukan 10 kali putaran, 10 lap. 10 lap. Nah, itu tes buat wasit sebelum dia boleh ikut kursus C1 nasional. Dan kalau yang udah gue lihat, kalau wasit belum mampu mencapai 10 putaran, nah itu gimana? 9 putaran aja yang hampir gitu kan, itu kayaknya tuh belum bisa dapat kelas, dia belum bisa melanjutkan kursus. Berarti harus di pengulangan lagi dengan melihat asosiasi kota atau asosiasi provinsi mana lagi yang mengadakan kursus lisensi C1. Nunggu gitu. Jadi yang buat gua agak berat sih. Ya, jadi memang untuk persiapan fisik harus disiapkan secara benar-benar ya. Karena memang ketika di satu momen secara syarat belum terpenuhi harus menunggu lagi di sesi berikutnya. Nah, itu yang buat gua rasa buat semua wasit itu berat. Iya. Dan gua rasa pun gua pun nggak langsung bisa gitu kan. Dan gua pernah nyoba latihan gitu juga, ada gagalnya juga. Iya. Jadi benar-benar emang kita harus kondisi fit. Dan wasit buat gue sama dengan atlet gitu ya. Jadi kita memang harus juga kondisi. Latihan lah gitu. Jadi kita tesnya aja udah berat buat dapat lisensi C1 gitu. Iya. Dan ketika kita udah dapat 10 lap misalkan, kita baru dapat kelas gitu. Dapat kelas kita belajar seminggu atau 10 hari gitu. Kita belajar peraturan permainan, psikologi pemain, wasit dan sebagainya tentang ilmu keolahragaan, terutama tentang law of the game sepak bola terbaru, kan update terbaru law of the game FIFA itu yang tiap tahun ada revisi dan update gitu. Iya. Kita juga dites mental juga, bagaimana kemampuan kita. Jadi memecahkan masalah ketika di satu pertandingan gitu. Orangnya karakter setiap main kan beda-beda, ada yang mungkin gampang emosi ataupun secara kita take a decision lah di lapangan. Nah itu gimana cara pengambil keputusan ketika di lapangan. Karena buat gue wasit ya leadershipnya kita adalah pemimpin di lapangan. No referee, no game. Kan? Jadi emang pilihan kita lah ketika kita sudah masuk terjun ke dunia perwasitan, kita harus siap. Iya. Nah, Pak Bim, lo senang main bola nggak nih sebenarnya? Apa lo kegiatan lo cuma jadi wasit aja? Hobi gue main bola juga. Memang wasit karena emang udah pilihan gue itu terjun lah jadi wasit. Ya maksudnya dari basic ya gue main bola gitu. Nah, gimana kalau kita adain challenge buat Bima? Nanti kita akan melakukan beberapa challenge ya tentang challenge main bola untuk ngetes nih kemampuan Bima bisa main bola nggak atau hanya sekedar jadi wasit gitu. Gimana, Bim? Setuju nggak nih? Boleh. Oke, nanti tunggu aja aksi Bima nanti saat ada challenge soccer sebagai wasit dan pengurus organisasi komite wasit ya. Belum cerita soal pengurus komite wasit ya, nggak apa-apa ya. Karena waktu yang sudah sangat terbatas ini, kita bisa simpulkan bahwa untuk menjadi seorang wasit itu mempunyai beberapa tingkatan. Tadi yang pertama disebutkan oleh saudara Bima, ya Bima udah sebutin tadi itu C3 dulu, lalu lanjut ke C2, ke C1. Nah C1 nasionalnya merupakan yang paling tinggi untuk di Indonesia. Jadi kalian bisa, tadi Pak Bimo udah sharing, kalau misalkan dia bisa jadi wasit Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Sedangkan nanti beberapa tahapan tersebut bisa dilakukan secara kontinu ataupun menunggu. Nah, balik lagi ke pilihan masing-masing. Oke, mungkin hanya informasi itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih Bima untuk waktunya. Oke. Sampai ketemu lagi.